Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Asrul dari jurusan D4 Teknik Elektronika kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengeksplor bagian-bagian pada mobil berdasarkan materi 9 sampai 13, yaitu diantaranya sistem elektronik, was wiper control, car audio video, sistem navigasi, dan sistem kontrol parkir. Nah, untuk merek mobilnya sendiri ini itu saya ambil dari Google, yaitu merek Daihatsu. Baik, nah untuk yang pertama, sistem elektronik. Untuk menjaga keamanan dalam mengemudi mobil, setiap pabrikan mobil telah melengkapi mobil dengan lampu sebagai sistem penerangan. Komponen lampu ini berfungsi untuk menerangi jalan yang gelap, memperbaiki jarak pandang ketika hujan lebat, atau memberikan isyarat terhadap pengemudi lainnya. Fungsi lampu utama ataupun kelap kepala. Sebagai lampu penerangan mobil bagian depan, sebagai lampu jarak jauh, sehingga memudahkan pengemudi untuk mengetahui kondisi jalanan dari jarak jauh, ataupun high beam, terutama ketika kondisi jalanan gelap atau hujan lebat. 3. Sebagai lampu jarak dekat atau low beam. Nah, berikutnya rangkaian lampu utama mobil yang akan saya jelaskan nanti apa-apa komponen yang ada di dalam rangkaian ini. Nah, sebelum itu terdapat bentuk rangkaian lampu utama mobil, yaitu ada standar ataupun manual headlight, yang mana perbedaan dari keduanya yaitu rangkaian ini standar ataupun manual headlight ini bekerja dengan mengaktifkan lampu utama ketika Anda menekan saklar lampu. Alur kerja untuk lampu low beam ataupun jarak dekat adalah saat saklar lampu diaktifkan, arus dari baterai akan dialirkan menuju relay. Arus akan terpecah oleh relay dengan membagi arus tersebut dan meneruskan ke terminal listrik agar headlamp kanan dan kiri yang telah disambungkan secara paralel dapat menyala. Untuk lampu high beam ataupun jarak jauh, arus akan diubah alirannya dari relay untuk dimasukkan ke dalam terminal yang akan meneruskan arus listrik ke lampu high beam. Arus diubah tersebut nantinya akan mematikan lampu low beam sehingga lampu high beam dapat menyala. Perpindahan arus ini terjadi dengan sangat cepat. Rangkaian lampu kepala ini tidak dipengaruhi oleh kunci kontak. Jika kunci kontak pada posisi off, lampu akan tetap menyala. Nah, semi auto headlight. Untuk semi auto headlight sendiri, rangkaian ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan kontrol jenis yang pertama, namun arus pada salah satu terminal lampu low beam akan diparalelkan ke saklar tambahan sebagai saklar auto pada headlamp mobil. Lampu utama mobil dan sistem ini terhubung dengan kunci kontak. Pada posisi off, aliran listrik tetap dialirkan menuju relay dan diteruskan melalui terminal listrik. Namun, lampu belum dapat menyala karena kunci kontak masih pada posisi off. Jika kunci kontak pada posisi on, headlamp low beam dapat menyala. Perpindahan arus dari on ke off terjadi dengan sangat cepat. Nah, ini komponen-komponen pada lampu utama. Di antaranya baterai atau aki yang berfungsi sebagai penyuplai listrik pada sistem kelistrikan mobil tersebut, pada sistem penerangan mobil. Yang kedua adalah rangkaian kabel lampu atau kepala harness atau wiring yang berfungsi sebagai penghantar aliran listrik dari aki atau baterai. Yang ketiga ada fuse atau sekring yang berfungsi untuk mengamankan apabila terjadi arus pendek pada sistem kelistrikan. Yang keempat main switch yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik dari baterai ke combination switch ataupun dimmer switch. Yang kelima combination switch. Komponen ini berfungsi mematikan menyalakan lampu hingga memisahkan jalur lampu low beam dan high beam. Keenam relay yang berfungsi sebagai pengaman combination switch. Yang ketujuh lampu high beam, yaitu lampu yang menggunakan daya 60 hingga 100 watt, fungsinya sebagai lampu jarak jauh.
Yang kedelapan, lampu low beam, yaitu lampu jarak dekat yang dibekali daya listrik sebesar 90 watt ataupun 55 watt. Nah, kerusakan yang biasa terjadi pada bagian lampu dan cara mengatasinya biasa, yang pertama itu sekring lampu putus. Kondisi kunci kontak dan on serta aki sedang aktif, maka pastikan penyebab lampu mobil total merupakan masalah bagian lampu besar tersebut. Biasanya akan terlihat lampu mati dan menyala saat kabel sedikit digoyangkan. Relay merupakan kotak yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan sumber listrik. Yang kedua, kerusakan pada relay yang merupakan kotak yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan sumber listrik. Jika terjadi masalah pada bagian relay, maka cobalah untuk mengambil kabel yang masih utuh dan belum digunakan, kemudian cabut pada bagian relay. Setelah itu, jadikan kabel tersebut untuk menjadikan penyambung langsung serta antara lampu dan sumber listrik. Namun melakukan ini saat kondisi tersebut sedang darurat. Yang ketiga, tegangan kelistrikan tidak stabil, yang bisa menyebabkan bola lampu mobil sering putus. Untuk memeriksanya, kamu bisa menggunakan voltmeter dan multimeter. Jika memang tegangan terlalu tinggi atau rendah, maka cobalah mengecek komponen seperti aki mobil yang memang sudah shock atau drop. Yang keempat, kondisi soket lampu kotor atau kendor, yang biasanya menyebabkan lampu mudah rusak dan putus. Hal ini karena suplai listrik menuju lampu terhalang. Cobalah cek pada bagian soket lampu. Jika memang kotor, maka bersihkan dan rapikan kembali soket lampu yang kendor. Yang kelima, switch meleleh, yang sering kali mati juga dapat disebabkan karena kondisi switch meleleh. Kondisi seperti dapat pengguna rasakan mengoperasikan mobil. Switch yang meleleh akan terasa seret jalannya. Untuk mengetahui gejala-gejala lebih pasti, maka cobalah untuk memeriksa di bengkel yang memang sudah terpercaya. Nah, berikutnya bagian mobil berikutnya itu wash wiper control. Wiper atau windshield system merupakan suatu mekanisme dalam kendaraan mobil yang berfungsi untuk mengusap kaca depan, membersihkan dari air atau embun. Komponen ini sangat penting, terutama saat mobil berkendara di tengah hujan atau saat pagi hari dan masih berembun dan berkabut. Dengan adanya wiper, pengendara bisa melihat jalan dengan jelas sehingga memberikan kenyamanan selama berkendara, sekaligus meningkatkan keamanan mobil dari kondisi jalan dan sekitar yang membahayakan. Wiper juga bermanfaat untuk menjaga tampilan mobil untuk tetap bersih, menarik, dan siap digunakan. Nah, komponen wiper mobil dan fungsinya. Yang pertama, wiper blade, yang dikenal dengan pedang wiper karena bentuknya mirip dengan pedang, yang berfungsi untuk menebas air yang menempel pada kaca depan mobil sehingga pemandangan pengendara bisa lebih jelas dan aman. Yang kedua, wiper arm, yang berfungsi sebagai lengan ataupun arm yang berfungsi menghubungkan bagian penggerak wiper dengan wiper blade sehingga frame karet bisa bergerak secara dinamis saat membersihkan air atau embun. Yang ketiga, wiper link mechanism, yang membutuhkan mekanisme penggerak wiper untuk mengubah gerakan bolak-balik. Dengan komponen ini wiper bisa bekerja lebih maksimal dan mendukung bagian di atasnya, yaitu wiper blade dan arm. Yang keempat, wiper motor, yang merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi putar. Yang kelima, wiper electricity control, yang adalah electric control atau bagian kelistrikannya. Tanpa adanya rangkaian listrik, wiper tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan mati karena energi yang digunakan mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, kerusakan yang biasa terjadi dan cara mengatasinya yaitu terdapat pada karet menjadi aus. Saat pada kondisi ini, segera ganti karet wiper tersebut karena karet tetap bisa membuat permukaan tidak bersih, merata, bahkan dapat menyebabkan baret. Yang kedua, gerakan wiper lambat adalah sistem penggerak yang kotor. Oleh karena itu, bersihkan tahanan koil agar bersih kembali. Wiper lambat juga bisa disebabkan karena ada karet pada elemen wiper. Jika demikian, bersihkan bagian berkarat bagian tersebut dengan cara anti karet. Yang ketiga, wiper mobil macet. Saat wiper tidak bergerak bisa karena motor listrik yang aus. Untuk mengatasinya, bisa dengan mengganti motor listrik yang baru, atau bisa yang juga disebabkan karena sekring rusak dan terputus arus listrik. Yang keempat, dinamo wiper rusak. Jika dinamo wiper mengalami kerusakan, bisa membuat kumparan terbakar. Hal ini disebabkan karena hubungan arus listrik yang mati, sehingga harus diganti dengan yang baru agar bisa bergerak dengan baik kembali. Yang kelima, semburan air kurang. Masalah lain yang sering terjadi pada wiper adalah semburan air yang kurang atau sedikit.